Misalkan lagi kita ganti save jadi describe. Pasti ada gitu. Kalau tidak ada describe. Kita running. Describe. Oh, nggak bisa dihitung anunya deh. Date-nya lagi modelnya di. So, kalau describe-nya ini bagaimana? Kayaknya bagus kalau anunya pandai itu. Tuh kan, tulis semua. Ya ini describe-nya ya. Jadi describe itu untuk melihat semua ya. Berapa count-nya, hitungannya semua sama ya. Kemudian ini 59 ya, bukan 59.000. Min-nya untuk open segini, untuk yang high segini, low segini, tutup segini ya. Standarnya ada standar deviasi. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Oh ya, paling besar itu 6.000 deh, 3.600. Yang paling rendah itu 31, 30. Wah, ini juga di sini tidak sama, tidak beragam sih juga. Sama juga dengan ini. Ini konya kan 302 semua ya barisnya, jumlah barisnya. Ini maksimum ada sampai 4.000 ya, tinggi. Sini dengan ada semua di sini ya. Ini hitungnya jumlah keseluruhan, berapa baris. Dan ini rata-rata. Ini standar deviasi. Nilai minimum. Ini 25%. Ini setengahnya berapa. Maksimumnya segini. Yang untuk describe ini. Untuk mengetahui datanya sebenarnya. Nggak masih juga. Jadi yang dihitung itu cuma yang bertipe angka ya. Tipe datanya angka. Kalau tipe datanya bukan angka yang kayak seperti ini, date kan tadi masuk objek ya. Jadi dia tidak masuk di sini. Boleh juga ditambahkan misalkan kita mau tampilkan yang kolomnya, misalkan yang close. Ups, bukan di sini. Di sini. Nah ini. Untuk folder close itu count-nya ini jumlahnya, ratanya, standar deviasinya berapa, minimumnya berapa, maksimum berapa. Tampilkan dua misalkan. Misalkan open. Nggak bisa di. Satu ya, satu. Ini menampilkan untuk khusus untuk kolom close saja ya.
Jadi banyak sekali nanti metode-metode nanti kalian pelajari kalau di masuk di data mining ya, kayak misalkan ada data yang hilang, kemudian tipe datanya apakah salah atau tidak, kemudian ada noise-nya apa tidak, apakah datanya apakah sudah berdistribusi normal atau tidak, ya. Ada data pencilan itu kan semua dipelajari nanti di uh, metode statistik dan lain sebagainya. Apalagi kalau dimasuk di machine learning, kayaknya sudah diperhatikan nanti ini. Misalnya kalau ada datanya tidak seimbang, bagaimana apa yang dilakukan. Itu kan semua dasar-dasarnya di statistik. Oke, apa lagi? Sudah deh. Kemudian satu lagi. Terus gini. Kita bisa mau bikin. Sub pembelajaran. Oke. Ya, lanjut lagi, lanjut lagi. Kita kemana lagi? Coba kita ke labs. Sebentar. Oh, tadi sudah jauh kalau bagaimana kalau mengambil langsung dari internet datanya dan bagaimana kalau di pakai manual ya, upload manual. Selanjutnya itu bagian kenapa gerak kakiku?
Oh iya, bagaimana tugasnya? Sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang kesulitan atau nggak bisa mengimpor apa? Nggak bisa panggil data gitu. Lancar semua jadi kaki. Saya belum lihat nih gimana. Selanjutnya apa lagi kalau kita lihat di sini? Kalau di sini ini kan Telkom. Apalagi di hmm, apa lagi? Coba kita eh, gambar dulu di. Coba di. Kita gambar pakai perintah ini di import matplot. Kemudian data data frame-nya nggak pakai ini. Berarti misalkan kita mau gambar deh, misalkan kita kan harus pakai itu tadi ya, import matplot. Kita plot nggak lupa ya. Tuh, eh, Matplotlib nih. Berarti kita buka dulu Matplotlib. Matplot pplot. Matplot pplot. Di sini ada matplot. Matplot ini untuk menggambar sebenarnya ya. Jadi untuk menggambar ini ada banyak macam gimana caranya. Hmm. Ya, jadi Matplotlib digunakan untuk menggambar, memvisualisasikan data ya. Dia pakai MATLAB ini sebenarnya ya. Jadi ya kita harus mainnya juga eh, untuk menampilkan data ya di
Python. Supaya apa ya? Supaya tabel ini tadi, ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita baca saja ya mungkin tidak mengerti ya. Kan lebih bagus kalau kita visualisasikan. Oke, untuk memvisualisasikannya kita pakai ini ya, import matplot, pplot as, kita pakai alias saja, plt. Terus apa lagi? Ini kita import dulu. Kemudian kita lihat dulu dokumentasinya. Dokumentasinya kalau tidak salah langsung jadi langsung aja. plt load dalam kurung Telkom titik close, close ya, close. Coba dulu. Show. Bisa ya? Kayaknya error. Oh ya, bisa. Turun gitu. Dikasih panjang. Kalau ini bisa pakai perulangan di sini ya. For tick, ticker, telekomunikasi, tick close, plot. Oh iya. Oke, legend gitu. Titik plot, tombak, tick. Ini untuk sederhananya lah, paling sederhana ya. Telkomnya ya, Telkom. Kalau yang DF coba. Error kita apa nih? Enggak. Oh, ya.
koma titik df. Kalau step terbalik. Aduh, aduh, aduh. Sementara kiri mau dibuat legendnya legend. Ini rendah ya kalau lihat. Oh, ini 1 tahun ini, Dik. Itu tadi bilang kenapa? Oh, beda ki. Beda ki antara uh, atas terlalu tinggi. Coba Telkom titik close nih. Oke, sama ini dengan yang tadi, yang punyanya yang DF tadi itu ya. Ada bedanya kan? Karena kan satu data sih ya. Hmm, hmm. Gitu ya cara sederhananya, sederhana sekali. Kalau mau bikin yang lainnya ya sisa di plotnya lagi. Oh, nggak bisa. Nah ini open ya. Jadi yang kuning itu ini kan belum ada legend jadi nanti ditambahin. Just modelnya seperti ini sih model. Hmm. Kalau mau kasih legend bisa ya bisa pakai legend. Jadi bisa pakai ini. Misalkan PLT legend di oh tidak salah ya. Lupa lupa.
Legend kita pakai list saja. Yang pertama itu close, koma, open di. Nah ini kan jadi lebih bagus-bagus lah sedikit gambar dari yang tadi. Mau pakai aksis juga bisa, plt titik x aksis ini aksis kayaknya x label date-nya di bawah plt titik y label tapi itu label ya form satuannya kalau ini sini enggak ada jadi perlu di label mantap. Itu kapan tuh kalau ini menggabungkan sebenarnya ya. Jadi kalau yang bagian ini cuma menggabungkan, jadi dia bikin dulu sebuah variabel tickers atau label di sini boleh kalian taruh. Ini kan sebenarnya untuk menggabungkan dari beberapa anu ya, beberapa data ya. Nanti saya share juga ini. Ini Excel, ini ada banyak. Dia bikin sebuah label dengan judul bukan variabel ya, dengan ticker. Ini berurutan sebenarnya harus sesuai dengan ini tuh. Telkom XR Indosat berurutan. Jelas itu tidak terbalik ya. Kalau terbalik pasti ya error key juga karena kan dari di sini concatnya nanti dia panggil berdasarkan ini ya. Bisa juga sebenarnya terbalik cuma ya misalkan kalau kalian taruh di sini Indosat ya di sini juga Indosat harus sama label di atas sama yang di bawah kan dia mau panggil nanti ceritanya karena nanti siapa tahu labelnya ya tidak sesuai dengan pasangannya ya. Ini kan cuma untuk memastikan ya kalau benar-benar Telkom, XR, Indosat sama Smartfren. Ini pakai konkat ya kalau mau cari konkat itu ada di Pandas. Pandas. Terus cari dokumentasinya tentang konkat. Pandas konkat. Konkat baca sendiri konkatenasi yang menggabungkan kan. Operasi konkatenasi. Konkatenasi pandas objek pada aksisnya. Di objek ada objeknya kemudian ini tidak perlu biasanya dia menggabungkan ya kayak seperti ini PD Konkat dia gabungkan antara list 1 dengan list 2 gitu modelnya proses Konkat tampilkan tailnya jadi ada semua ya semua Telkom ini
sampai di close ya. High ya begitu juga, XL, Indosat ya, sampai sini, Smartfren juga. Kemudian bikinkan lagi sebuah kalau tidak salah telekomunikasi stop sama, jadi telekomunikasi stop, terus nama kolomnya kan variabelnya variabel yang di sini tadi yang concat, begini rubah ini telekomunikasi. Dia cuma tambahkan lagi di sini ya nama kolomnya. Terus tik itu dalam tickers kan yang ini ya, ini tickers ini gabung sebenarnya. Tik kolom close, nah, baru tampilkan. Bisa jadi plot fix size, coba beda stop. Iya, lupa ini lama sekali pindah, saya pakai lagi. Ini sama jangan tarik. Nah, ini cuma merubah aja nama-namanya, dia gabung. Oke. Kolom close, stop info, close juga, tapi ini head, ini tail, sama aja. Ya itu saja aja mungkin deh. Kalau terus untuk ujiannya coba pelajari dulu, nanti saya bagikan yang ini. Data apakah saya mau kasih ujian atau tidak, nanti dilihat. Oke. Kalau ujian ya palingan apa di? Kalau ujiannya ini soal baru kerja di, oh ya nanti saya pikirkan ke depan ya. Nanti ini saya bagi juga. Oh, caranya bagi ini. Oh, di sini nih. Copy, bagikan. Saya cuma balik ke link. Akses editor. Salin link. Ya, begitu saja.